Pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, mengeluarkan pernyataan keras kedua sejak naik takhta menggantikan ayahnya bulan Maret 2026 ini. Dalam pernyataan tertulis yang disiarkan media pemerintah, Mojtaba menegaskan bahwa pembunuhan kepala keamanan Iran berpengaruh, Ali Larijani, adalah bukti nyata ketakutan musuh terhadap kokohnya sistem Islam di Iran. Setiap tetes darah memiliki harganya. Para pembunuh kriminal martir ini akan segera membayar harga tersebut, tegas Mojtaba Khamenei. Ia menambahkan bahwa kematian Larijani justru akan memperkuat pohon sistem Islam yang kini tengah digempur oleh kekuatan asing. Mereka yang memusuhi Islam harus tahu bahwa penumpahan darah ini di kaki pohon sistem Islam yang menjulang tinggi hanya akan membuatnya semakin kuat, dan tentu saja setiap darah memiliki harganya, yang akan segera dibayar oleh para pembunuh kriminal para martir ini, kata Mojtaba. Sinyal keras dari Selat Hormuz. Di tengah ancaman militer yang kian nyata, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memberikan gambaran mengenai arah kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Mojtaba. Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Araghchi mengisyaratkan bahwa Iran tidak akan begitu saja membuka Selat Hormuz, jalur nadi minyak dunia yang kini mereka tutup. Araghchi mengusulkan adanya protokol baru bagi kapal-kapal yang melintasi jalur tersebut. Ia menekankan bahwa navigasi damai hanya mungkin terjadi jika kepentingan Iran dipertimbangkan dan di bawah kondisi khusus yang ditetapkan Teheran. Langkah ini diprediksi akan terus menekan harga minyak global ke level tertinggi. Teka-teki senjata nuklir dan serangan regional. Mengenai isu sensitif senjata nuklir, Araghchi menyatakan bahwa Mojtaba Khamenei belum mengeluarkan pendapat resmi terkait legitimasi senjata pemusnah massal. Namun, ia memperkirakan kebijakan tersebut tidak akan berbeda jauh dari fatwa mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang mengharamkan senjata nuklir pada awal 2000-an. Terkait serangan yang mengenai wilayah tetangga, Araghchi membela diri dengan menyalahkan militer Amerika Serikat. Ia mengklaim bahwa dampak serangan di area non-militer terjadi karena pasukan AS sengaja menempatkan diri di dekat kawasan perkotaan. Negara-negara regional mungkin merasa terganggu, namun Amerika Serikatlah yang memicu semua ini, ujar Araghchi. Ia mengalihkan tanggung jawab atas eskalasi yang merembet ke negara-negara sekitar. Transparansi di tengah transisi darurat. Transisi kepemimpinan ke tangan Mojtaba Khamenei terjadi di saat yang paling krusial bagi Iran. Kehilangan tokoh-tokoh kunci seperti Larijani dan Menteri Intelijen dalam waktu singkat memaksa Teheran untuk menunjukkan sikap yang jauh lebih agresif guna mempertahankan stabilitas domestik dan wibawa di mata internasional. Iran melontarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat yang berencana melakukan agresi darat karena menilai kemampuan militer Iran telah melemah. Seorang pejabat militer Iran menegaskan bahwa serangan darat oleh AS akan menjadi garis merah yang tidak bisa ditoleransi. Pernyataan itu secara langsung menyasar Presiden AS Donald Trump dengan ancaman bahwa Teheran telah menyiapkan kejutan besar atau kejutan maut jika Washington nekat mengirim pasukan ke wilayah Iran. Baca juga, dunia terancam. Jenderal Iran bidik lokasi wisata global, paksa pejabat AS Israel keluar bunker. Jika terjadi agresi darat, kami akan memberikan respons yang bahkan tidak akan memberi kesempatan bagi mereka untuk membawa pulang jenazah tentaranya, ujar sumber militer Iran dalam pernyataan yang dikutip dari media pemerintah Tasnim News, Sabtu, 21 Maret 2026. Ancaman tersebut muncul di tengah laporan terbaru bahwa militer AS mulai menyusun skenario konkret untuk kemungkinan operasi darat. Menurut sejumlah pejabat Pentagon yang dikutip media internasional, pembahasan mencakup penanganan tahanan perang hingga strategi logistik jika pasukan benar-benar dikerahkan. Meski demikian, Donald Trump sebelumnya menyatakan belum berencana mengirim pasukan darat. Ia bahkan sempat memberi sinyal bahwa operasi militer terhadap Iran bisa saja diperlambat, meski di sisi lain menegaskan tidak menginginkan gencatan senjata. Di tengah eskalasi militer, Presiden Iran Masoud Pezeshkian justru menyampaikan pesan berbeda. Dalam pidato menyambut Idul Fitri dan Nowruz,
Ia menyerukan persatuan negara-negara Islam dan menolak keterlibatan pihak asing di kawasan. Kita tidak membutuhkan kehadiran kekuatan luar. Negara-negara di kawasan bisa membangun sistem keamanan bersama, ujar Pezeshkian. Namun di lapangan, situasi justru semakin tegang. Serangan terhadap infrastruktur energi, operasi militer lintas wilayah, serta saling ancam antar pihak menunjukkan konflik telah meluas menjadi krisis regional yang kompleks. Bagi warga sipil, bayang-bayang perang bukan sekadar wacana geopolitik. Ketidakpastian, ancaman serangan, hingga kekhawatiran meluasnya konflik menjadi realitas yang harus dihadapi setiap hari, baik di dalam Iran maupun di kawasan sekitarnya. Jika eskalasi ini terus berlanjut, dunia kini menanti apakah ancaman kejutan besar itu akan benar-benar menjadi kenyataan, atau justru membuka jalan menuju konflik yang lebih luas dan sulit dikendalikan. Pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, mengeluarkan pernyataan keras kedua sejak naik takhta menggantikan ayahnya bulan Maret 2026 ini. Dalam pernyataan tertulis yang disiarkan media pemerintah, Mojtaba menegaskan bahwa pembunuhan kepala keamanan Iran berpengaruh, Ali Larijani, adalah bukti nyata ketakutan musuh terhadap kokohnya sistem Islam di Iran. Setiap tetes darah memiliki harganya. Para pembunuh kriminal martir ini akan segera membayar harga tersebut, tegas Mojtaba Khamenei. Ia menambahkan bahwa kematian Larijani justru akan memperkuat pohon sistem Islam yang kini tengah digempur oleh kekuatan asing. Mereka yang memusuhi Islam harus tahu bahwa penumpahan darah ini di kaki pohon sistem Islam yang menjulang tinggi hanya akan membuatnya semakin kuat, dan tentu saja setiap darah memiliki harganya, yang akan segera dibayar oleh para pembunuh kriminal para martir ini, kata Mojtaba. Sinyal keras dari Selat Hormuz. Di tengah ancaman militer yang kian nyata, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memberikan gambaran mengenai arah kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Mojtaba. Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Araghchi mengisyaratkan bahwa Iran tidak akan begitu saja membuka Selat Hormuz, jalur nadi minyak dunia yang kini mereka tutup. Araghchi mengusulkan adanya protokol baru bagi kapal-kapal yang melintasi jalur tersebut. Ia menekankan bahwa navigasi damai hanya mungkin terjadi jika kepentingan Iran dipertimbangkan dan di bawah kondisi khusus yang ditetapkan Teheran. Langkah ini diprediksi akan terus menekan harga minyak global ke level tertinggi. Teka-teki senjata nuklir dan serangan regional. Mengenai isu sensitif senjata nuklir, Araghchi menyatakan bahwa Mojtaba Khamenei belum mengeluarkan pendapat resmi terkait legitimasi senjata pemusnah massal. Namun, ia memperkirakan kebijakan tersebut tidak akan berbeda jauh dari fatwa mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang mengharamkan senjata nuklir pada awal 2000-an. Terkait serangan yang mengenai wilayah tetangga, Araghchi membela diri dengan menyalahkan militer Amerika Serikat. Ia mengklaim bahwa dampak serangan di area non-militer terjadi karena pasukan AS sengaja menempatkan diri di dekat kawasan perkotaan. Negara-negara regional mungkin merasa terganggu, namun Amerika Serikatlah yang memicu semua ini, ujar Araghchi. Ia mengalihkan tanggung jawab atas eskalasi yang merembet ke negara-negara sekitar. Transparansi di tengah transisi darurat. Transisi kepemimpinan ke tangan Mojtaba Khamenei terjadi di saat yang paling krusial bagi Iran. Kehilangan tokoh-tokoh kunci seperti Larijani dan Menteri Intelijen dalam waktu singkat memaksa Teheran untuk menunjukkan sikap yang jauh lebih agresif guna mempertahankan stabilitas domestik dan wibawa di mata internasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.